Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga hari ini Allah berikan kita kesehatan, kenikmatan, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Anak-anak solih-solihah, kita akan lanjutkan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir. Tujuan pembelajaran siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian kitab suci Al-Quran, yang kedua menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Nah, yang pertama kita akan pelajari tentang apa sih pengertian dari Al-Quran. Sebelumnya mungkin Ustazah akan mengulang kembali bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara beriman kepada kitab suci, yaitu salah satu bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kitab-kitab suci yang Allah berikan kepada umatnya hingga hari ini. Dan yang akan kita bahas yaitu bagaimana kita mengetahui bahwasannya Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir. Apa sih pengertian Al-Quran itu sendiri? Al-Quran secara bahasa artinya bacaan, sedangkan menurut istilah adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berisi firman-firman Allah yang harus dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Surat Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Wahyu pertama ketika Nabi Muhammad sedang berhalwat di Gua Hira yang berada di Bukit Jabal Nur di luar kota Makkah. Nah, peristiwa ini ketika Nabi Muhammad pada saat itu merasa sedang mengasingkan diri dari keramaian kota Makkah dan kemaksiatan yang semakin merajalela pada saat itu di masyarakat kota Makkah. Akhirnya Nabi Muhammad pada saat itu bertafakur di Gua Hira. Kemudian peristiwa turunnya Al-Quran juga disebut dengan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran yang mungkin kakak-kakak pernah dengar sebelumnya ada peringatan Nuzulul Quran. Nah, ini yang disebut dengan peristiwa turunnya Al-Quran. Saat itu malaikat Jibril datang dan memeluk Nabi Muhammad SAW sambil mengajarkan untuk mengikuti apa yang dibacanya. Nabi Muhammad SAW menggigil ketakutan. Tubuhnya penuh dengan keringat pada saat malaikat Jibril datang untuk membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dapat mengikuti dan membaca apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril, yaitu wahyu Allah, Quran surat Al-Alaq 1-5. Sebagaimana bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ini merupakan wahyu pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Diingat-ingat ya Kak ya. Dengan diterimanya wahyu pertama itu, maka resmilah Muhammad diangkat menjadi rasul
sebab wahyu yang terimanya itu adalah pertanda kenabiannya. Masya Allah. Al-Quran merupakan pokok atau sumber utama aturan dalam ajaran Islam. Kitab suci Al-Quran adalah kitab suci penutup dari semua kitab, sekaligus sebagai penyempurna untuk menjadi pedoman hidup sampai akhir zaman. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, Kak. Jadi tidak mudah sekali Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak sekaligus jadilah Al-Quran, tidak. Jadi dulu sangat bertahap, kemudian berangsur-angsur dengan butuh proses yang panjang. Berapa tahun kira-kira Al-Quran sampai bisa dibukukan? Terhitung Al-Quran turunkan secara berangsur-angsur itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Digenapkan selama 23 tahun lamanya. Masya Allah. Nah, ini bukan perkara mudah, Kak, untuk membukukan Al-Quran juga. Dan Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat yang secara umum diturunkan di kota Makkah dan di Madinah. Wallahu a'lam. Isi kandungan Al-Quran meliputi: yang pertama, akidah, menjelaskan tentang ketauhidan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah, menjelaskan tentang cara-cara ibadah kepada Allah seperti apa. Kemudian syariat, menjelaskan tentang hubungan hukum-hukum Allah. 4, muamalah, menjelaskan tentang hubungan manusia dengan sesamanya. Peringatan, seruan, dan larangan. Kemudian akhlak, menjelaskan tentang tata cara seorang bersikap, bertingkah laku dalam kehidupan di dunia. Masya Allah. Sampai kita berperilaku saja Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran. Bagaimana memiliki akhlak terpuji, bagaimana menjauhi akhlak tercela, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Maka sepatutnya kita sebagai umat muslim senantiasa mengamalkan isi-isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut nama-nama Al-Quran. Tidak hanya sebutan nama Al-Quran saja, Al-Quran juga ada nama lainnya yang usah ditulis di sini. Ada Al-Huda. Al-Huda itu adalah petunjuk. Kemudian sebutan lainnya ada Alkitab. Alkitab itu adalah buku atau kitab. Kemudian ada Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang benar dan yang baik. Kemudian Al-Bayan, penerang yang menjelaskan tentang persoalan-persoalan. Kemudian Az-Zikr, yaitu peringatan. Bagaimana Allah mengingatkan kita kepada umat manusia dengan berbagai macam petunjuk. Kemudian Al-Karim, yang mulia. Bahwasanya nama lain dari Al-Quran adalah yang mulia. Memang benar-benar mulia ya, Kak, ya, yang sepatutnya kita unggulkan dan menjadi pedoman kita sebagai umat muslim. Nah, kesempurnaan Al-Quran didasarkan pada firman Allah yang tertulis dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Nah, di ayat ini ada apa ya, Kak, ya? Ayat ini merupakan wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Nah, ini bentuk pengetahuan yang perlu kita ketahui, bahwasanya Al-Quran itu firman Allah yang sangat sempurna, yang sepatutnya kita terapkan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak soleh-solehah, sebagai seorang muslim kita bertanggung jawab untuk istiqomah menemani Allah Subhanahu wa taala dan Al-Quran sebagai pedoman kita, serta mampu mengamalkan Al-Quran. Bukan hanya dipegang, bukan hanya disimpan, tetapi Al-Quran bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti membaca, menghafal. Kemudian ada adab-adab tertentu juga yang mungkin perlu kita perhatikan sebelum baca Al-Quran. Jangan lupa berwudu terlebih dahulu, kemudian berhati-hati dalam megang Al-Quran, kemudian disimpan di tempat yang suci, ataupun membacanya juga di tempat yang suci dan bersih, dan kemudian membacanya dengan tartil, ya.
Dan itulah cara mengimani Al-Quran. Demikian materi hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.